warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan seleksi wawancara ya Bapak Ibu ya, calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, ada 8 kompetensi kepribadian ya calon guru penggerak yang harus Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu juga harus nanti menjawab soal-soal terkait dengan 8 kompetensi itu. Apa saja 8 kompetensi kepribadian itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah kita lihat, yaitu tujuan dan misi Bapak Ibu ya. Penjelasannya adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar ya. Sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif bagi diri sendiri ya maupun anak didik dan lingkungan sekitar. Bapak dan Ibu, ini adalah kepribadian yang pertama ya, yaitu tujuan dan misi. Contoh soalnya Bapak Ibu, misalnya adalah apa tujuan dan motivasi Anda mendaftar sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu silahkan sampaikan ya nanti tujuannya dan motivasi untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Kemudian, siapa saja yang mendukung Anda untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak. Jadi ini adalah dua pertanyaan Bapak dan Ibu terkait dengan tujuan dan misi Bapak Ibu tergerak mendaftar sebagai calon guru penggerak. Silakan Bapak dan Ibu dijawab dengan jujur ya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah membangun hubungan yang positif. Penjelasannya, mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja ya sebagai pengajar. Kemudian latihan soalnya, jelaskan kerjasama kolaboratif yang pernah Anda alami, di mana, dalam hal apa, bersama siapa, bagaimana, dan hasilnya apa. Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika berinteraksi bersama orang lain? Apakah ada permasalahan, hambatan, dan tantangan? Jadi ini adalah pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu membangun hubungan dengan orang lain. Silahkan Bapak Ibu jawab dengan jujur ya, sesuai dengan pengalaman. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan daya juang dan resiliensi ya Bapak Ibu ya. Sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Soalnya Bapak Ibu latihannya adalah jelaskan kesulitan Anda ketika sedang membangun kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dan bagaimana Anda mengatasinya. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja kelebihan Anda yang dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut? Misalnya berpikir positif, pantang menyerah, senang berkomunikasi, dan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi ini adalah pertanyaan terkait dengan daya juang. Jadi Bapak Ibu ini hanya contoh Bapak Ibu ya, bukan soal yang nanti akan keluar, tapi ini adalah contoh saja ya, berdasarkan pengalaman saya mengikuti program guru penggerak. Kemudian pertanyaan keempat, yaitu terkait dengan inisiatif untuk mengambil tindakan. Sebagai pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan mandiri. Kemudian latihan soalnya, ceritakan pengalaman Anda dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Apakah Anda melakukannya karena inisiatif sendiri atau dorongan dari orang lain? Misalnya, rendahnya kemampuan literasi siswa sehingga Anda membuat ide kegiatan untuk meningkatkan minat baca siswa melalui pojok baca. Bapak dan Ibu, ini adalah contoh soal ya. Bapak Ibu pernah tidak membuat suatu program ya? Silahkan diceritakan ya. Intinya adalah untuk mendorong ya. Bapak Ibu punya inisiatif untuk membuat suatu program yang pada akhirnya adalah berdampak kepada murid ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kelima, yaitu tentang pembelajaran yang berkelanjutan. Yaitu sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Untuk latihan soalnya Bapak Ibu, yang pertama, ceritakan apa kelebihan dan kekurangan diri Anda, khususnya sebagai seorang pengajar. Kemudian, apa saja kegiatan yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pengajar.
Misalnya mengikuti training, workshop, IHT, uji kompetensi, aktif berorganisasi, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, ini adalah pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu senang di dalam belajar sesuatu. Artinya, seorang calon guru penggerak harus memiliki daya juang untuk senang belajar, ya, selalu belajar sepanjang hayat. Ya, silahkan Bapak Ibu ceritakan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian, yang keenam, yaitu kompetensi mengembangkan orang lain. Penjelasannya melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach ya. Coach itu adalah peserta didik ya. Anak didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain, serta memastikan memunculnya sikap positif dari coach. Anak didik, rekan kerja, pengajar atau orang lain yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kemampuan calon guru penggerak di dalam mengembangkan orang lain ya, atau melatih. Latihan soalnya, yang pertama, ceritakan pengalaman Anda ketika membantu orang lain dengan siapa, dalam hal apa, kapan, dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang kedua, dukungan apa saja yang Anda berikan bagi orang tersebut, hambatan apa yang Anda temui, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini adalah pertanyaan terkait kita melatih ya, atau mengembangkan orang lain, baik itu siswa, rekan kerja, atau sesama guru ya, atau orang lain. Silahkan Bapak dan Ibu dijawab sesuai dengan pengalaman. Kemudian yang ketujuh adalah kematangan etika, yaitu kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan, dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Kemudian latihan soalnya Bapak dan Ibu, berikan contoh pengalaman Anda dalam menghadapi situasi yang paling menantang, kompleks atau sulit saat menjalankan tugas Anda, dan bagaimana sikap Anda waktu itu. Misalnya ketika melaksanakan suatu ide dalam kegiatan, lomba, PTK, inovasi pembelajaran, dan lain-lain, Anda sebagai inisiatornya tetapi tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari rekan sejawat atau bahkan kepala sekolah. Bapak Ibu, ini adalah contoh ketika kita menghadapi masa-masa sulit ya, apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Jadi ini adalah contoh pertanyaan ketujuh terkait dengan kematangan etika. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan Bapak Ibu ya. Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas, menghasilkan dan mengevaluasi alternatif dan membuat keputusan yang tepat waktu, mengambil tindakan yang konsisten dengan fakta dan kendala yang tersedia, serta mengoptimalkan konsekuensi yang mungkin muncul. Bapak dan Ibu, ini adalah kemampuan mengambil keputusan. Latihan soalnya, nomor 1 adalah ceritakan pengalaman Anda ketika memimpin suatu tim atau kelompok ya, dalam menjalankan program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, bagaimana cara Anda dalam mengambil setiap keputusan ketika menjadi pemimpin tim. Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan suatu kegiatan ya, yang Bapak Ibu adalah sebagai pemimpinnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu ceritakan pengalaman itu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bapak dan Ibu, itu adalah 8 kompetensi ya, yang harus Bapak Ibu kuasai dan Bapak Ibu jawab ya dalam bentuk-bentuk soal. Dan 8 kompetensi itu saya ambilkan dari pengumuman ya, atau panduan di dalam pelaksanaan tes wawancara calon guru penggerak ya di angkatan 8. Dan Bapak Ibu semoga sukses ya di dalam pelaksanaan seleksi wawancara, dan semoga Bapak Ibu lulus ya tahap seleksi wawancara, dan akhirnya Bapak Ibu bisa menjadi calon guru penggerak dan mengikuti pendidikan dan akhirnya lulus sebagai guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Silahkan like dan subscribe ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.